Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 SD yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Untuk tema 3 kali ini, sebelum kita mulai pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, setelah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan, kesehatan, utamanya sehat ya di masa pandemi corona, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Anak-anak jangan lupa rajin-rajinlah cuci tangan di rumah. Oke. Kita masuk pada materi cita-citaku menjadi anak soleh. Untuk kompetensi dasar untuk materi ini yaitu kita akan memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita akan memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada ibu guru dan kepada orang tua. Lalu kita juga akan memahami makna saling menghargai sesama manusia. Adapun tujuan pembelajaran untuk tema 3 kali ini yaitu pertama, meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta saling menghargai merupakan cerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu yang terakhir yaitu keempat, menunjukkan sikap saling menghargai sesama manusia. Itu tujuan pembelajarannya, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Untuk materi kita yang pertama, kita akan membahas sikap jujur. Apa itu jujur? Jujur dalam bahasa Arab yaitu siddiq, sodal of ya, siddiq yang berarti nyata, benar atau berkata benar. Jujur adalah lawan kata dari sifat dusta. Apa itu dusta dalam bahasa Arab? Yaitu kizib ya, artinya bohong. Jadi jujur adalah lawan kata dari sifat dusta atau bohong. Jujur sendiri secara istilah adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Lalu sesuai juga antara perkataan dan kenyataannya. Suatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan itu disebut jujur. Sudah paham kan anak-anak kelas 3? Itu kalau ditanya jujur itu apa? Jujur adalah kebaikan dari dusta. Dalam bahasa Arab jujur adalah siddiq ya. Terus untuk materi PAI pada pagi hari ini kita akan membahas yang pertama, jujur kepada Allah ya. Jujur kepada Allah itu didasarkan kepada keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau orang yang tidak jujur kepada Allah seperti apa? Yang pertama, mengaku iman tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu ya, mengaku Islam tapi perilakunya tidak sesuai dengan pedoman-pedoman keislaman ya, seperti itu. Mengaku kita tidak pernah berbohong ya, taat kepada Allah, ternyata kita berbohong. Itu namanya orang yang tidak jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri ya. Artinya apa? Kemampuan mendengar perkataan hati yang paling dalam sehingga kita memiliki kemantapan berbuat baik dan benar. Hikmahnya apa? Hikmah untuk jujur kepada diri sendiri yang pertama, kita akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya, hikmah yang kedua yaitu kita akan menjadi anak yang berjiwa kesatria, tidak menghindar dari kesalahan dan berlapang dada menerima segala resiko. Jadi kita siap menghadapi segala resiko. Itu adalah salah satu hikmah
yang bisa diambil dari jujur kepada diri sendiri. Terus untuk yang keempat yaitu jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain adalah kita selalu berkata benar terhadap orang, kepada bapak ibu guru, kepada teman, kepada tetangga, kepada orang tua. Kita harus selalu jujur, tidak berdusta kepada orang lain. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Untuk sub ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah suatu ketika pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa orang yang hendaknya aku hargai, gitu, aku hormati?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi yang harus aku hormati?" Rasul kembali menjawab, "Ibumu." Yang ketiga, pertanyaan yang sama dan dijawab oleh Rasul, "Ibumu." Dan yang keempat baru dijawab, "Ayahmu, hormatilah ayahmu." Artinya derajat ibu itu lebih besar, yang melahirkan kita, yang selalu mendidik kita dengan ikhlas, maka hormatilah ibumu. Ibumu, 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 baru ayahmu. Artinya kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya adalah patuh kepada bapak ibu guru. Anak-anakku sekalian, jadi bagaimana cara patuh kepada bapak ibu guru? Ada beberapa hal. Yang pertama, mendengarkan penjelasan dari guru ketika kita melaksanakan pembelajaran. Dengarkan baik-baik dan tidak bicara sendiri, ya gitu ya. Yang kedua, tidak memotong penjelasan dari bapak ibu guru ketika di sekolah. Terus bertanyalah tentang materi pembelajaran dengan sopan, ya, menjelaskan menjalankan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dengan jujur, ya, tidak mencontek dan lain sebagainya. Lalu mengamalkan ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru, ilmu yang diberikan di sekolah maupun di rumah, ya, kalau kita saat ini lagi pembelajaran daring. Terus yang terakhir kita akan membahas indahnya saling menghargai. Jadi apa saja yang penting pada sebab ini adalah kita yang pertama mampu menghargai pendapat orang lain, ya. Kalau di kelas kita sedang berdiskusi, kita hormatilah pendapat dari teman kita, teman diskusi kita. Yang kedua, kita bisa menghargai perbedaan agama. Kalau di kelasmu ada seorang, 2 orang, 3 orang yang berbeda agama, hormati dan tidak boleh saling mencemooh. Selanjutnya, menghargai perbedaan warna kulit, suku, agama maupun budaya. Kalau di sini sekolah kita belum ada yang berbeda suku, ya, jadi semuanya masih suku Jawa. Tapi kalau memang kita bertemu di suatu tempat yang berbeda suku agama, kita harus saling menghormati, ya. Lalu yang terakhir adalah menghargai perbedaan derajat. Jadi ada kesamaan derajat. Allah itu al-adlu, yaitu Allah maha adil. Allah menyukai persamaan derajat, tidak membeda-bedakan. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Itu saja. Jadi sikapku adalah aku bersifat jujur. Aku selalu bersikap jujur, ya, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan hormat patuh kepada bapak ibu guru. Itu pembelajaran kita tentang indahnya saling menghormati. Berarti cita-citaku, anak-anakku sekalian, akan menjadi anak yang soleh. Kita doakan bersama. Amin, Allahumma amin. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.